Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Jefferly, dan di video kali ini saya mau bahas soal cara menjadi freelancer terlengkap dan terampuh. Dan di video kali ini saya akan share step by step plus beberapa tips ampuh untuk teman-teman yang mau memulai menjadi seorang freelancer. Jadi video ini saya buat pada bulan Mei 2020 di tengah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Dan akibat pandemi ini, banyak yang terancam ataupun sudah terkena PHK, atau mungkin yang sudah dirumahkan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, kondisi ekonomi semacam ini membuat banyak orang perlu upaya ekstra untuk bisa survive dalam ekonomi. Nah, salah satu pilihan untuk kerja ataupun bisnis dari rumah adalah menjadi seorang freelancer. Kenapa? Karena freelancer ini kegiatannya ataupun bisnisnya bisa dikerjakan dari rumah. Kemudian juga bisa dikerjakan secara fleksibel, tidak terikat ruang dan waktu. Jadi relatif lebih fleksibel sehingga orang bisa menjadi seorang freelancer. Nah, buat yang penasaran ataupun yang butuh panduan gimana sih mulai jadi freelancer dari awal, di video kali ini kita akan bahas semuanya, mulai dari persiapan awalnya, kemudian juga gimana bikin penawaran, tips dapetin project sebagai seorang freelancer, cara marketing, dan pengerjaan ataupun pengelolaan project sebagai freelancer nantinya. So, mari kita mulai pembahasannya di video kali ini. Nah, langkah pertama kalau teman-teman mau menjadi seorang freelancer menurut saya adalah identifikasi dulu nih skill atau keahlian apa yang bisa teman-teman jual. Misalnya, banyak sekali bidang-bidang pekerjaan sebagai seorang freelancer. Contoh, ada misalnya bidang penulisan, bidang desain, sosial media, project management, kemudian juga programming, fotografi, marketing, administrasi, dan sebagainya. Nah, teman-teman ini bisa coba cek di website-website penyedia marketplace freelancer seperti misalkan di Indonesia itu ada yang namanya 1000 Lancer. Nah, kalau teman-teman lihat di 1000 Lancer, ini banyak sekali bidang-bidang yang bisa dieksplor. Misalkan ada tentang website, ini ada jasa-jasa seperti desain UI UX website, slicing HTML, kemudian juga pengelolaan website, kemudian kalau teman-teman lihat ke bagian desain dan multimedia, ini ada desain logo, kemasan, dan sebagainya, termasuk pembuatan aplikasi, video, foto, data entry, penerjemahan itu banyak sekali bidang-bidangnya. Nah, atau teman-teman kalau bisa juga cek di website yang namanya sejasa.com. Sejasa.com ini juga marketplace yang bisa digunakan oleh freelancer yang mana di sini banyak banget nih bidang-bidang jasanya. Ada kontraktor bangunan, ada make up, les bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan sebagainya. Muay Thai, pemasangan AC, printing digital, dan banyak lagi jasa-jasanya. Nah, kalau kita lihat dari dua marketplace ini aja tuh, bidangnya itu sebenarnya sangat banyak yang bisa kita explore. Dan tentunya ini menarik banget karena kita bisa milih tuh mana pekerjaan ataupun keahlian yang sesuai dengan bidang kita. Teman-teman bisa milih bidang freelancing yang sesuai dengan keahliannya. Kenapa? Karena supaya nanti teman-teman tuh bisa langsung mulai karena udah punya bekal ataupun modal sebagai freelancer di bidang itu. Jadi step pertama teman-teman cari tahu dulu nih keahlian atau skill yang bisa dijual tuh apa. Kemudian tentukan nih jasa atau service yang akan teman-teman jual tuh seperti apa. Oh, misalnya teman-teman punya kemampuan di bidang videografi gitu. Nah, bisa bikin nih jasa-jasa misalnya jasa editing video, jasa bikin animasi misalnya kalau bisa, atau jasa-jasa penulisan skrip video misalnya kalau itu bagian dari keterampilan teman-teman. Jadi dari satu keahlian pun teman-teman sebenarnya bisa menghadirkan banyak jasa. Nah, itu bisa di list dulu, dibuat spesifiknya seperti apa. Dan yang nggak kalah penting adalah teman-teman juga kumpulkan dan siapkan portofolio dari teman-teman. Kenapa? Karena kita nantinya nggak cuma nawarin jasa, oh saya bisa ini, bisa ini, bisa ini, tapi untuk lebih meyakinkan klien, kita juga perlu memberikan ataupun menampilkan portofolio kita. Jadi, makanya tadi saran saya, pilihlah bidang freelancing yang teman-teman memang ahli di situ atau punya keterampilan di sana. Jadi, pasti udah punya portofolio dan itu lebih meyakinkan untuk menjual skillnya ke klien nantinya. Kalau misalkan memang belum ada portofolionya atau baru mau nyoba freelancing, maka tetap saran saya cobalah pilih bidang yang memang teman-teman bisa segera kuasai dalam waktu yang cukup cepat gitu.
Jadi ada skill yang bisa dijual. Nah, oke, misalkan step pertama udah nih, kita udah nentuin, oh kita mau misalnya jadi freelancer di bidang videografi gitu. Berikutnya adalah teman-teman siapin profil dan portofolionya. Bisa nih untuk nampilin profil dan portofolio itu gunakan website, gunakan blog, gunakan sosial media, atau teman-teman bikin folder khusus di internet, misalnya di Google Drive atau di Dropbox misalnya atau apa, yang nantinya tuh berisi profil dan portofolio teman-teman. Anyway, kalau teman-teman mau belajar membuat website dengan mudah dan praktis, bisa nih gunakan platform-platform seperti WordPress.com nih misalnya, atau bisa juga pakai Wix.com. Ini adalah beberapa platform yang teman-teman bisa gunakan untuk membuat website secara gratis dan mudah banget. Jadi bisa tuh pakai platform-platform itu untuk bikin web, untuk publikasi profil dan portofolionya. Kalau misalnya teman-teman butuh tutorial, bisa nonton video tutorial yang saya buat yang judulnya 3 cara cepat dan mudah membuat web untuk pemula. Jadi teman-teman bisa praktekin isi video itu untuk bikin website buat publikasi portofolio dan profilnya sebagai freelancer. Link videonya ada di deskripsi video ini, jadi boleh ditonton. Nah, kalau misalkan kita udah punya web ataupun udah nyiapin portofolio, ini ada beberapa tips nih supaya teman-teman bisa lebih meyakinkan sebagai freelancer. Satu tipsnya adalah buatlah CV atau profil yang menarik. Jadi teman-teman mesti tuh siapin profilnya. Kenapa? Karena banyak freelancer yang ketika memberikan penawaran ke klien, mereka tidak lengkap penawarannya. Nah, profil ini bertujuan supaya orang yang baru tahu kita tuh bisa langsung cepet nangkep gitu, atau ngerti, oh kita ini siapa, punya keahlian apa, track recordnya seperti apa. Nah, itu bisa kita rangkum dalam sebuah CV ataupun profil yang menarik. Nah, untuk bikin profil, bisa juga nih atau bikin CV gunakan aplikasi Canva nih untuk teman-teman yang mungkin bukan expertise di desain atau bukan expert desain, teman-teman bisa gunakan Canva. Canva ini satu platform yang bisa kita gunakan untuk bikin CV, bikin profile dengan mudah dan praktis. Jadi seperti ini bisa nanti tinggal pilih template, kemudian bisa bikin tuh profil-profil yang menarik dan sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi template-nya udah banyak banget di Canva. Seperti ini kira-kira. Jadi bikin profil yang menarik untuk nanti diajukan ke klien-klien yang akan teman-teman approach gitu. Nah, terkait portofolio ini tips juga dari saya, pastikan teman-teman menjaga betul portofolionya. Dalam arti portofolio ini penting untuk meyakinkan klien, tapi portofolio itu sebaiknya kita protect juga nih karena terkadang ada orang-orang yang sengaja memanfaatkan freelancer untuk ngambil portofolio ataupun untuk memakai portofolio yang bukan milik mereka untuk kepentingannya mereka pribadi gitu. Jadi jaga betul. Nah, tipsnya gimana? Ada beberapa cara. Misalnya di dalam portofolio yang teman-teman buat kasih watermark itu yang paling basic. Atau kedua, berikanlah portofolio hanya kepada klien atau customer yang potensial atau yang teman-teman yakin ini baik gitu atau memang dibutuhkan untuk memberikan portofolio. Jangan portofolionya disebar secara bebas di internet atau seperti itu. Jadi tetap di-keep atau dilindungi juga portofolionya. Atau kalau misalkan harus mengirimkan portofolio ke calon klien, berikanlah portofolio secukupnya atau misalnya ada pencegahan seperti resolusinya untuk grafis yang misalnya dibuat lebih kecil atau seperti itu. Jadi hanya sekedar untuk preview saja gitu. Dan kalau misalnya mau portofolio yang lebih detail atau lebih lengkap lagi itu kalau memungkinkan itu bisa saat meeting atau apa, nah itu ditampilkan. Tapi jangan sembarangan memberikan portofolio seperti itu. Nah, tadi terkait portofolio ini juga bisa ditaruh di website atau di folder khusus portofolio supaya teman-teman gampang aksesnya dan nanti bisa serahkan ataupun di-share terutama yang penting kepada kliennya nantinya. Itu yang kedua tips caranya. Nah, yang ketiga, setelah teman-teman tadi nyiapin profil dan portofolio, pikirkan dan siapkan untuk strategi promosinya. Nah, untuk promosi jasa freelancer ini, banyak sekali media yang bisa kita gunakan. Kalau misalnya online, kita bisa pakai website misalnya, atau kita bisa gunakan sosial media, marketplace freelancer, dan banyak lagi. Saran saya, teman-teman ini bisa optimalkan media yang memang teman-teman bisa gunakan. Kalau memang bisa dan punya website, ya gunakan website atau blognya. Sosial media ini juga dipakai untuk menawarkan jasa-jasanya atau menampilkan sebagian kecil portofolionya itu juga bisa. Atau marketplace freelancer.
Seperti yang tadi kita mention, misalnya ada Freelancer, ada Sejasa, dan banyak lagi nanti kita bahas. Nah, selain itu, offline marketing juga tetap perlu nih, apalagi kalau misalnya nanti kita udah bisa berpromosi secara offline lagi, teman-teman bisa siapkan kartu nama, tadi profile juga disiapkan, dan lakukan aktivitas offline marketing. Misalnya kita presentasi ke kantornya klien, atau kita gunakan media-media promosi yang tersedia secara offline, dan sebagainya. Nah, sama untuk bikin kartu nama, kalau memang teman-teman butuh juga bisa gunakan tadi aplikasi Canva, yang itu juga bisa kita gunakan untuk bikin kartu nama. Seperti ini misalnya, business card gitu kan. Di Canva ini banyak template-nya yang kita bisa gunakan untuk bikin kartu nama. Nah, jadi teman-teman bisa tuh cobain Canva. Oke, berikutnya untuk contoh marketplace. Ini ada banyak sekali yang bisa kita gunakan. Tadi misalnya seperti yang udah kita sebut, itu ada beberapa. Kemudian kita bisa coba juga, misalnya ada ini situs namanya freelancer.com. Ini juga bisa teman-teman gunakan kalau mencari marketplace untuk freelancer. Dan ini jangkauannya internasional karena mereka tidak hanya menargetkan orang-orang di Indonesia tapi dari seluruh dunia. Jadi kalau memang mau jualan jasa ke luar negeri misalnya, itu bisa juga gunakan freelancer.com ini. Atau ada juga nih Fiverr.com, ini juga populer sekali di kalangan freelancer. Di sini sama internasional juga target marketnya, banyak banget bidang-bidang jasanya, ada graphic design, kemudian juga uh, video and animation, kemudian music and video, audio, bisnis, lifestyle, dan banyak lagi. Jadi tidak terbatas hanya bidang-bidang yang umum kita temui saja, tapi banyak banget di sini. Termasuk ada juga untuk industri seperti ini. Jadi teman-teman bisa explore marketplace seperti ini. Nah, di Indonesia juga masih ada tuh misalnya 1000.com, kalau itu khusus untuk desain, teman-teman bisa gunakan, atau ada juga yang namanya projects.co.id, itu juga berbasis di Indonesia. Nah, terkait dengan promosi jasa freelancer di marketplace, ini ada satu poin penting, yaitu teman-teman harus melengkapi profilnya dengan baik. Jadi, kalau misalkan kita pakai marketplace, di situ tuh kita bisa ada kolom atau fasilitas untuk menuliskan profil kita. Kira-kira contohnya seperti ini. Jadi di profilnya itu kita kalau bisa lengkapin nih info-infonya, mulai dari profil kita, perkenalannya, kemudian juga keahlian dan jasa kita, info kontak, dan portofolio juga perlu ditampilkan. Ini penting karena sering saya jumpai freelancer-freelancer yang profilnya itu nggak lengkap, misalkan nggak ada namanya, kemudian juga hanya pakai username misalnya, atau jasanya nggak di-mention. Jadi kita nggak tahu nih jualan apa sebenarnya. Tapi kalau misalkan profil kita lengkap dan isinya baik, cukup dengan lihat profil tuh, oh kita udah dapat gambaran freelancer ini bisa ini, dia punya track record seperti ini. Jadi lebih meyakinkan klien gitu. Dan kalau misalkan bekerja ataupun berpromosi di marketplace freelancer, reputasi dan track record itu penting sekali, karena itu jadi salah satu pertimbangan utama ketika klien memilih freelancer. Jadi pastikan punya uh, rating yang bagus, punya portofolio yang oke, jadi orang lebih yakin untuk gunakan jasa kita. Tapi intinya untuk promosi itu bisa manfaatin media-media yang bisa kita akses gitu. Nah, yang keempat ini soal gimana soal harga nih, atau berapa sih harga yang perlu kita kenakan kalau kita menjual jasa sebagai freelancer. Tips dari saya, ini ada dua nih yang penting banget. Kita bisa kenakan harga berdasarkan biaya atau rate-nya kita. Tentu rate setiap freelancer nih beda-beda. Ada yang sudah sangat profesional, portofolionya sangat bagus dan banyak, mungkin dia bisa kenakan rate yang lebih mahal per jamnya. Nah, ada juga yang mungkin baru memulai atau masih di tahap awal, itu biasanya lebih murah. Dan teman-teman bisa menilai nih kira-kira skill teman-teman itu ada di level apa dan pengalamannya seperti apa. Nah, bisa tentuin nih rate teman-teman itu per jam atau per harinya berapa. Nanti tinggal disesuaikan dengan lama pengerjaan untuk project tersebut. Misalkan teman-teman akan mengerjakan satu project video nih. Nah, perkirakanlah kira-kira project itu akan memakan waktu berapa lama. Misalkan, oh butuh seminggu, atau butuh, let's say misalnya 20 jam kerja. Nah, teman-teman tinggal cek rate-nya teman-teman tuh berapa. Misalkan
Kalau rate-nya per jam itu adalah 200.000, maka teman-teman butuh 20 jam. Artinya tinggal dikali aja, 20 jam dikali 200.000 tuh 44 juta rupiah gitu untuk harganya gitu. Nah, itu bisa gunakan perhitungan rate semacam itu. Bisa seperti itu. Atau yang kedua, cek juga harga pasar untuk jasa tersebut berapa. Apalagi untuk yang berpromosi ataupun mau dapetin project di marketplace. Kenapa? Karena teman-teman tuh harganya akan dibandingkan dengan sesama freelancer lain. Jadi di sini harga itu cukup kompetitif. Nah, teman-teman bisa cek market itu harganya berapa. Kalau bisa jangan terlalu jauh dari range tersebut. Jadi memang bisa sesuaikan itu. Tapi intinya teman-teman yang tahu berapa harga atas jasa teman-teman. Dan tips lainnya soal harga sebagai seorang freelancer, saran saya selektiflah dalam memilih project. Jadi kalau saya lebih memilih untuk tidak semua project itu kita perlu kejar karena fokus aja ke project yang memang worth it untuk dikejar atau dalam arti oh misalnya ini projectnya bagus untuk portofolio kita atau ini projectnya sesuai bayarannya nah itu perlu dikejar tapi kalau misalkan projectnya ribet tapi bayarannya kecil atau dan teman-teman memang masih punya peluang yang lain sebaiknya fokus aja ke project-project yang lebih besar ataupun lebih cocok untuk teman-teman tadi dan tips lainnya tadi sudah saya mention juga, cek dan sesuaikan dengan harga pasar di marketplace yang teman-teman gunakan. Jadi, supaya lebih besar nih peluang untuk dipilih. Dan ketahui betul kriteria dari pemberi project. Kenapa? Kita harus ngerti, oh, tipikal klien ini misalnya dia cuma pengen harga murah, kualitas kerja yang biasa aja nggak apa-apa gitu kan. Tapi ada juga yang memang mau membayar lebih mahal, tapi dia menuntut kualitas kerja yang sangat bagus gitu misalnya. Nah, tipe-tipe klien seperti ini yang teman-teman perlu pahami dan pelajari juga. Dan tinggal fokus nih mau tipe klien yang seperti apa. Tadi kalau misalkan memang mau mengincar yang tidak banyak-banyak proyeknya tapi berkualitas dan bayarannya mahal, maka bisa fokus ke segmen tersebut. Nah, itulah soal harga menjadi seorang menawarkan jasa freelancer. Kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh komen di bawah, nanti kita bahas atau diskusikan lebih lanjut lagi soal kegiatan menjadi freelancer ini. Nah, ini juga penting banget nih. Berikutnya yang mau saya share adalah cara dapetin proyek di marketplace. Ini penting karena kebanyakan freelancer biasanya akan menggunakan marketplace sebagai sarana promosi mereka. Ada dua cara untuk dapat project di marketplace. Satu, kita punya profile dan kita buat penawaran jasa. Jadi ketika ada orang yang nyari jasa tertentu di marketplace tersebut, mereka menemukan jasa-jasa yang kita tawarkan. Nah, itu satu, bikin penawaran jasa. Gimana bikin penawaran jasa yang menarik? Nah, teman-teman bisa belajar copywriting-nya dari salah satu video saya yang judulnya Teknik Copywriting dan Cara Menulis Penawaran Produk di sini. Link videonya ada di deskripsi dan ini bisa membantu teman-teman untuk belajar nulis penawaran yang menarik di marketplace ataupun di website milik teman-teman untuk jualan jasa freelancernya. Kemudian, itu yang pertama, buat penawaran dan orang nemuin penawaran kita. Atau yang kedua adalah ikut tender proyek. Jadi biasanya kalau di marketplace itu tuh udah ada banyak klien yang memposting project yang mereka tawarkan. Misalkan contohnya seperti ini nih yang saya lakukan di salah satu marketplace yaitu di projects.co.id. Di sini saya lagi buka project untuk content writer gitu kan. Nah, saya buka project di sini nanti freelancer-freelancer yang ada di project sini bisa mengajukan penawaran mereka untuk ikutan tender proyek penulisan artikel ini. Nah, jadi kalau di marketplace biasanya sistem kerjanya seperti itu. Ada yang buka proyek, terus kita ikut memberikan penawaran di sana. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Kalau di marketplace caranya seperti itu. Nah, tipsnya kalau misalkan kita mau ikut penawaran project di marketplace itu adalah pastikan kita baca betul brief awal yang diberikan oleh pemberi project. Kita harus ngerti dia butuhnya apa, yang kita bisa tawarkan apa. Karena banyak juga freelancer yang asal ngasih penawaran aja tanpa dia ngerti spesifikasi projectnya itu seperti apa. Nah, saat mengajukan penawaran, lengkapilah dengan info-info yang penting nih, misalkan perkenalan singkat soal diri Anda, detail penawarannya, terutama harga yang Anda tawarkan berapa, nanti yang didapat sama klien apa, manfaat atau benefit atau keunggulannya apa, info kontak, dan lampirkan portofolio. Karena biasanya jangan apa ya, kebanyakan ada juga freelancer yang saya temuin itu hanya ngasih penawaran, oh harganya segini,
saya akan kerjakan ini gitu, tapi nggak ada portofolio, nggak ada penjelasan lebih detail. Nah, untuk penawaran-penawaran seperti ini biasanya akan langsung diabaikan. Tapi kalau yang lengkap infonya, menawarkan ini, harganya segini, portofolionya dilampirkan, dicek, dan kemudian ada kata-kata yang lebih menjelaskan, itu akan lebih diperhatikan penawarannya. Dan tetap gunakan kalimat penawaran yang menarik dan profesional juga. Itu beberapa tips untuk dapat project di marketplace jasa. Dan berikutnya, gimana nih? Katakanlah kita udah promosi nih, udah di marketplace, udah di media sosial, udah di website, kita dapat sebuah project. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini beberapa sharing dari saya. Teknis pengerjaan projectnya itu, kita tinggal, kalau misalkan menggunakan marketplace, teman-teman bisa ikuti sistem di marketplace tersebut. Biasanya, di marketplace itu adalah alurnya seperti ini. Ada orang yang posting projectnya, kemudian kita ajukan penawaran, dan kalau kita menang atau terpilih, si project itu akan jadi, dan si pemilik proyek itu akan membayar dulu ke marketplace-nya. Nah, nanti kita diberi perintah nih untuk mengerjakan. Oh, misalnya kita udah menang, kita harus ngerjain project A nih. Nah, kita kerjakan, nanti setelah selesai baru kita dibayar dari marketplace tersebut. Nah, jadi alurnya tinggal kita ikutin. Tapi, kalau misalnya teman-teman dealing project-nya nggak lewat marketplace, tapi lewat misalnya lewat website atau lewat promosi yang teman-teman lakukan sendiri, teman-teman nih mesti atur dan susun kontrak kerjasama. Kenapa? Karena perjanjiannya nanti hanya antara teman-teman dan klien, tanpa ada pihak penengah seperti marketplace tadi. Kalau misalkan ada pihak penengah seperti marketplace tadi, itu kalau ada apa-apa atau ada masalah, mereka bisa jadi penengah dan proyeknya itu tidak langsung hilang atau batal seperti itu, tapi memang udah ada mekanismenya. Nah, kalau teman-teman dealingnya sendiri, teman-teman harus atur nih dan susun kontrak kerjasamanya. Isi kontrak kerjasama ini misalnya lingkup dan batas pengerjaan proyeknya, misalnya spesifikasi detail. Contoh kita mau bikin web nih misalnya, kita bisa nih tentuin websitenya website ini, desainnya kira-kira seperti ini, isinya ini, detailnya segini, penawarannya begini. Nah, itu tertulis tuh. Jadi antara klien dan freelancer itu sama-sama tahu dan sama-sama sepakat bahwa ini loh yang akan terjadi atau ketika proyeknya dikerjakan, dan detailnya jelas di situ. Itu perlu banget untuk dibuat. Kemudian soal pembayaran juga, sebagai freelancer kan kadang teman-teman butuh modal nih untuk mengerjakan satu project. Misalnya kalau mau bikin video kan harus syuting dulu, contoh, atau harus siapin grafis, bayar editor dan lain-lain lah kalau teman-teman punya project. Nah, kan bisa diatur nih supaya enak, teman-teman bisa minta uang muka dulu atau atur termin pembayarannya. Misalnya kalau projectnya udah jalan 20%, maka dia bisa bayar dulu 20% dari nilai project kita gitu, atau udah setengah jalan bisa bayar setengahnya dulu, kira-kira seperti itu. Jadi didiskusikan dengan pemilik project supaya lebih enak, dan perlu betul-betul pastikan lah kontrak kerjasamanya jelas dan antisipasinya kalau ada masalah seperti apa. Jadi lebih enak ketika mengerjakan project. Dan ketika itu sudah deal, kita mulai mengerjakan. Nah, bisa juga nih lakukan komunikasi rutin dengan pemilik project, misalnya update secara rutin tiap minggu kalau memang projectnya panjang, atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa tanya ke WhatsApp-nya si pemilik project atau email. Jadi kerjanya lebih enak gitu. Nah, itulah beberapa teknis soal pengerjaan project sebagai seorang freelancer. Dan teman-teman bisa mencoba tuh. Nah, penutup video ini saya mau share tips paling penting untuk teman-teman yang mau berkiprah sebagai seorang freelancer. Satu tipsnya dari saya adalah bangunlah reputasi dan networking. Kenapa? Karena menjadi freelancer itu adalah baru satu step awal untuk kalau kita mau bikin bisnis di bidang jasa ini misalnya. Kenapa bangun reputasi penting? Satu, supaya lebih gampang dapat project. Dan yang kedua, supaya teman-teman naik kelas dari sekedar pekerja biasa menjadi partner bisnis yang lebih potensial. Karena bayangkan kalau misalnya selamanya kita harus ngandalin ke marketplace tertentu. Bisa jadi suatu saat marketplace ini nggak ada lagi, ataupun kalau di marketplace itu kita harus bersaing dengan banyak sekali freelancer-freelancer lain. Dan kalau udah bicara persaingan, pasti di sana ada persaingan harga, persaingan penawaran, dan lain-lain. Nah, tujuan kita adalah supaya kita nggak selamanya tergantung ke satu marketplace. Jadi, marketplace itu jadikan sebagai pintu awal untuk, kita nawarin dapat project-project, tapi kalau bisa bangunlah networking dengan klien-klien yang potensial tadi, sampai dia yakin
kalau ada project nggak perlu buka penawaran ke freelancer-freelancer lain, tapi langsung kontak teman-teman dan itu peluang untuk deal-nya lebih gede dan itu bagus untuk pendapatannya teman-teman. Jadi bangun reputasi dan networking dengan klien-klien. Nah, caranya gimana? Tentunya dengan memberikan hasil kerja yang memuaskan, yang track record teman-teman tuh terbukti bagus gitu. Jadi bisa punya koneksi dan langsung dipakai oleh pemilik project di internet. Jadi dia nggak harus cari-cari dulu, jangan langsung ke teman-teman. Itu yang pertama penting banget. Yang kedua, gunakanlah skala prioritas. Jadi ketika nantinya udah mulai mengerjakan project, kerjakan sesuai skala prioritas. Mana yang paling urgent, mana yang paling butuh harus cepat selesai, mana yang eh, penting banget, misalnya bayarannya mahal, nah itu teman-teman susun dulu. Dan kalau lagi banyak project, diatur tuh skala prioritasnya supaya kerjanya maksimal. Dan tips yang ketiga dari saya adalah fokuslah ke tipe klien utama teman-teman tadi. Seperti yang saya bilang, kita nggak harus kok untuk kejar semua project itu jadi milik kita, bisa bagi-bagi sama freelancer lain, tapi kita fokus ke project yang memang sesuai kriteria kita. Misalnya yang gampang gitu untuk dikerjakan, atau yang lama tapi bayarannya bagus dan kliennya itu mau membayar sesuai harga gitu kan, atau nggak minta murah banget gitu kan. Jadi fokuslah ke tipe klien utama teman-teman. Nah, itulah beberapa tips yang saya bisa share dalam hal menjadi seorang freelancer. Dan kebetulan saya juga sering sekali pakai freelancer, jadi saya bisa sharing dari sudut pandang pemilik project yang mencari freelancer. Intinya tadi teman-teman bisa identifikasi dulu skill apa yang mau dijual, siapin profil dan portofolionya, kemudian juga siapin strategi promosi, pikirin promosinya, soal harga tadi udah dibahas, dan yang penting gunakan marketplace-nya secara bijak dan baik gitu. Oke, sekian sharing saya soal bisnis dari rumah dengan jadi seorang freelancer. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video lain.